Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Nurul Azhara dengan NIM 22130059 dengan program studi Teknik Elektroindustri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya mengenai pudding dessert. Latar belakang. Dunia bisnis khususnya bidang kuliner saat ini berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Makanan enak dan bergizi tidak harus mahal. Puding adalah salah satunya. Masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung memilih makanan yang siap saji, murah, berlimpah, enak, dan menarik. Aneka kreasi puding sangat dikenal masyarakat Indonesia dan berbagai varian rasa, mulai dari puding coklat, puding buah, puding susu, hingga inovasi baru puding kue yang selalu mendapatkan popularitas di kalangan konsumen sebagai penekan rasa lapar dan laris manis sebagai hidangan penutup untuk segala acara. Puding juga merupakan dessert yang cocok untuk waktu santai. Hampir semua orang menyukai makanan ini. Puding juga sangat baik untuk kesehatan. Peluang ini bisa dijadikan alternatif yang cocok untuk memulai usaha kecil-kecilan. Usaha dessert puding ini sangat menjanjikan karena banyak peminat jajanan sederhana, enak, sehat, dan rendah karbohidrat. Kami hadir untuk memberikan solusi dalam memproduksi makanan sehat berupa dessert puding yang memadukan buah, sayuran, dan varian rasa lainnya yang mengandung cukup syarat nutrisi yang bermanfaat bagi konsumen. Puding ini terbuat dari bahan alami dan berkualitas yang segar tanpa pengawet. Walaupun persaingan yang cukup ketat dalam pasar makanan tidak akan menyurutkan langkah saya untuk memproduksi makanan dessert puding ini dikarenakan sedikitnya persaingan dalam produksi makanan dessert puding. Visi dan misinya. Visinya yaitu menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dengan mengutamakan kualitas rasa dan penampilan yang dapat memukau semua orang, sehingga mereka memiliki keinginan yang besar untuk menikmatinya, karena kepuasan pelanggan adalah suatu kebanggaan bagi kami. Misi dari dessert puding yaitu membuat aneka dessert puding fresh dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki dengan memperhatikan nilai gizinya, memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan, menarik minat konsumen untuk merasakan dessert puding yang terkenal sekarang, membangun semangat berwirausaha, dan terciptanya ekonomi bersama. Maksud dan tujuan dari bisnis plan saya ini menyediakan puding yang enak dan bergizi, membuat produk yang praktis dan pengemasan yang unik, memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh, menjual makanan yang bisa menyasar ke semua kalangan, memperoleh keuntungan dalam usaha karena bisa dijalankan dengan modal yang tidak terlalu banyak. Konsep dari usaha bisnis saya ini yaitu pudding dessert adalah konsep warung ini didasarkan pada dessert berupa puding yang diolah dengan buah-buahan, sayur, dan bahan pilihan lainnya yang bercita rasa tinggi, sehat, dan bergizi. Dengan rasa khas, lembut, lezat, fluffy, dan terkesan menarik dengan berbagai varian dan topping yang menggugah selera, maka dapat dikatakan dessert ini adalah produk mutu dan bernilai gizi dari sejenis produk yang ada di kalangan remaja sekarang. Dessert puding ini menawarkan berbagai varian rasa dan topping yang melimpah, dan dessert puding ini juga menyediakan layanan delivery agar membuat nyaman tentunya. Aspek pasar dan pemasarannya. Yang pertama itu ada aspek pasar. Yang pertama itu gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha puding dessert ini merupakan usaha kecil yang dijalankan untuk sementara. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan, maka kami akan memperbesar usaha ini dengan membuka beberapa cabang. Selanjutnya itu ada jenis produk yang dipasarkan. Produk ini adalah puding yang menggunakan bahan-bahan alami, rasanya manis dan berserat tinggi serta baik untuk kesehatan. Adapun harganya juga sangat terjangkau. Selanjutnya target pasar. Target produk ini adalah anak sekolah, mahasiswa, toko, bahkan orang dan pada acara keluarga.
kebutuhan pribadi dan event lain yang diselenggarakan. Dalam artian usaha ini bisa untuk semua kalangan. Selanjutnya itu ada pesaing. Bisnis yang mirip dengan makanan penutup ini yaitu puding terdiri dari beberapa kios atau toko, tetapi mereka tidak menentukan produknya. Kebanyakan dari mereka adalah toko roti yang menjual semua jenis puding yang sama saja. Harga bervariasi, tetapi untuk beberapa bagian kota harganya cukup mahal. Kue-kue yang dijual oleh beberapa industri rumah tangga atau home industry, namun sifatnya tetap home industry, yaitu mereka dibuat hanya ketika pesanan datang. Dan kebanyakan puding dari home industry masih berukuran besar yang membuat harganya sedikit lebih mahal. Hal ini membuat kami semakin percaya diri dan dalam menjadikan puding pilihan para pecinta puding sebagai pilihannya. Para pecinta puding maupun yang ingin mencoba kuliner baru, kami menetapkan harga yang relatif murah untuk harga tersebut. Selanjutnya itu ada sasaran pembeli. Segmentasi pasar dari produk ini adalah masyarakat umum karena dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dimulai dari anak-anak, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, hingga lansia juga dapat menikmati produk ini. Kedua itu ada aspek pemasaran. Satu, promosi. Membuat iklan melalui internet, baik melalui jejaring sosial atau forum. Ini adalah zaman internet universal di mana komunikasi sangat mudah. Dalam promosikan dessert puding ini, kami menggunakan media sosial yang sangat mudah dan efektif untuk digunakan seperti WA, Line, Instagram, dan lain-lainnya. Media mulut ke mulut atau iklan dari mulut ke mulut cukup mudah disebarluaskan. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk beriklan. Cukup beritahu orang terdekat, tetangga, teman, atau keluarga, maka secara tidak langsung orang tersebut bisa penasaran. Selanjutnya ada pengembangan pasar. Setelah sukses dengan pengujian pertama, kami akan mencoba membuka cabang puding dessert baik di dalam kota maupun luar kota agar nantinya konsumen dapat lebih mengenal rasa-rasanya. Selanjutnya ada pengembangan produk. Pengembangan produk dessert puding ini tidak begitu sulit. Pilihan yang dapat dikembangkan adalah metode penyajian atau distribusi kepada pelanggan. Makanan penutup puding yang sehat tentunya menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen. Selanjutnya ada langkah-langkah promosi. Untuk langkah promosi kami akan melakukan dengan memberikan promo buy one get one untuk pembelian di hari Senin pada konsumen dan pengumpulan kupon belanja untuk mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Dengan terus mempertahankan cita rasa dan memperhatikan pengemasan produk yang kami punya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk. Yang selanjutnya itu ada analisis SWOT. Setiap kegiatan memulai usaha harus mengukur kemampuan produk kita terhadap lingkungan atau pesaing yang ada melalui SWOT. Yang pertama itu ada strength, kekuatan, yaitu terbuat dari bahan-bahan alami, memiliki angka kecukupan gizi yang tinggi, bahan produk yang sehat dan higienis, harga terjangkau oleh semua kalangan, proses pembuatannya mudah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, tidak tahan lama, banyak pesaing dan mudah ditiru, belum mempunyai cabang. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, industri kuliner yang tidak pernah surut, prospek dan peluang cukup besar untuk dikembangkan. Yang keempat itu ada threat atau ancaman, banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing dan pesaing dalam pemasaran semakin ketat. Selanjutnya itu ada analisa 4P, yaitu yang pertama itu produk yang kami hasilkan merupakan produk kami sendiri dengan bahan alami berkualitas tinggi, terbaik, dan kemasan yang menarik. Yang kedua itu ada
itu ada harga. Pada tahap ini, kami menjual dengan harga yang relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan tanpa mengurangi kualitas isi produk. Yang ketiga itu ada promotion atau promosi. Dalam melakukan promosi produk ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, kami akan banyak memberi diskon dan gratis satu produk melakukan pembelian 2 produk setiap hari Senin. Yang keempat itu ada pledge atau tempat. Lokasi yang digunakan untuk usaha ini cukup strategis karena dekat dengan kampus, sekolah, dan pemukiman penduduk. Selanjutnya itu ada distribusi. Tempat penjualan produk kami berlokasi cukup strategis dengan banyaknya orang di area penjualan. Dengan letaknya yang cukup strategis, kurang lebih dapat menimbulkan efek sinyal beli yang sebelumnya mereka tidak mengetahui keberadaan produk kita, dan dengan begitu lahirnya faktor manusia yang suka mencoba hal baru. Selanjutnya itu ada aspek produksi. Yang pertama itu ada produk puding ini yang menggunakan bahan alami, rasanya manis dan banyak mengandung serat serta baik untuk kesehatan, dan harganya juga sangat terjangkau. Jenis produk pada dessert puding kami ini terdiri dari makanan dan minuman. Adapun daftar menunya adalah sebagai berikut, yaitu makanan. Yang kedua ada puding buah dengan berbagai varian rasa, ada puding sayur dengan berbagai varian juga, ada puding rasa dengan berbagai varian juga. Kualitas produk yang kami gunakan sangatlah berkualitas karena bahan yang kami gunakan adalah dari bahan-bahan alami yang berkualitas tinggi. Bahan baku yang digunakan untuk membuat puding dessert itu bubuk puding atau agar. Bahan lain yang digunakan ada buah-buahan, sayuran, dan varian rasa lainnya, susu full cream dan kental manis, gula pasir, esens aroma, santan, air. Alat yang digunakan pada puding dessert ini yaitu kompor, tabung gas, lemari es, blender, wajan, baskom, saringan, pisau, pengaduk, timbangan, cup dan sendok, sarung tangan plastik, loyang, serta cetakan puding. Untuk proses pembuatan, pada puding buah, bahan yang dibutuhkan agar atau puding putih tanpa rasa, susu kental manis, susu putih cair, gula pasir, air matang, buah sesuai yang diinginkan, esens untuk aroma. Untuk cara pembuatannya, haluskan buah, siapkan 1 panci untuk merebus adonan ukuran sedang, masukkan gula pasir dan agar ke dalam panci, aduk hingga homogen. Masukkan susu kental manis, kemudian aduk kembali, tuang susu cair, aduk lagi agar semua bahan tercampur rata. Selanjutnya tuangkan air matang sambil diaduk-aduk. Selanjutnya siapkan kompor dengan api sedang, aduk adonan di dalam panci sampai mendidih. Setelah adonan mendidih beberapa saat, angkat panci, diamkan selama 4-5 menit. Tambahkan esens atau perasa makanan ke dalam panci adonan, aduk hingga merata. Setelah itu tuang adonan puding ke dalam cetakan, hiasi puding dengan beberapa potongan buah sesuai dengan rasa buah. Masukkan puding yang sudah tidak panas ke dalam lemari es, siram puding dengan fla di atasnya, puding siap untuk disajikan. Selanjutnya itu ada untuk pembuatan puding sayur. Teman-teman bisa lihat sendiri cara pembuatannya. Ada juga cara pembuatan puding rasa. Berikut ini slide-nya. Selanjutnya itu kita lanjut kepada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan, total biaya pembangunan usaha puding dessert tersebut sebesar 9.150.000 dengan rincian sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide PPT yang terlampir. Ini untuk biaya variabel. Ini untuk biaya variabelnya per bulan. Dan
Dan ini untuk total biaya cashnya yaitu dan untuk daftar harga produk yang kami tawarkan sangatlah bervariasi dan sangat cocok untuk kantong Anda, yaitu berkisar antara 7.000 sampai dengan 10.000. Adapun rincian harganya adalah sebagai berikut. Untuk puding ukuran kecil kami menjualnya dengan harga 7.000. Untuk puding ukuran besar kami menjualnya sekitar harga 10.000. Untuk tambahan topping kami memberikan tambahannya 2.000. Dan untuk pendapatan dan perhitungan harganya boleh dilihat pada slide yang telah tertentu. Selanjutnya itu ada aspek organisasi dan manajemen. Struktur organisasinya yaitu adapun susunan organisasi pada puding dessert kami ini adalah sebagai berikut. Ada owner, manajer keuangan, manajer personalia, manajer usaha, dan manajer pemasaran serta karyawan atau staff. Tentunya masing-masing struktur tersebut memiliki job desk masing-masing, yaitu owner adalah pemilik kedai yang sekaligus memimpin bagi seluruh bagian yang ada di puding dessert. Manajemen keuangan adalah mengelola perencanaan keuangan perusahaan. Manajer personalia adalah membuka lowongan pekerjaan baru, melakukan proses perekrutan hingga menyeleksi beragam calon karyawan. Untuk manajer usaha bertanggung jawab mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Untuk manajer pemasaran memimpin survei marketing dan kompetitor, membuat strategi untuk kampanye pemasaran dan mengimplementasikannya. Sedangkan staf karyawan adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan dan bertanggung jawab pada hasil produksi. Baiklah, kesimpulan dari bisnis plan dessert pudding yang saya buat yaitu kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan karena saling mendukung untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. Yang lebih penting adalah dukungan biaya operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Sebuah usaha didirikan untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat secara maksimal kepada pemilik usaha. Jika usaha tersebut telah memberikan manfaat, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha antara lain adalah kelayakan dari aspek teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, serta keuangan. Usaha puding dessert ini membuat inovasi produk dengan membuat puding dari bahan yang alami dan memberikan manfaat bagi kesehatan para konsumen. Hal ini tentunya dapat menarik konsumen karena produk puding yang kami hasilkan tidak hanya enak dimakan tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Penutup dari saya, kita tidak bisa dalam memulai bisnis secara setengah-setengah. Meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan, kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian, tekunkan dalam menjalankan suatu usaha untuk keharusan dan terus semangat dan terus sungguh-sungguh dalam mencapainya. Baiklah, sekianlah presentasi proposal bisnis plan saya mengenai puding dessert. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.